Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dian Merta Arianti, SOS MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen AK 705. Yang terhormat dan saya banggakan teman-teman sekalian yang telah hadir dan berkumpul dalam pelaksanaan pembahasan dan presentasi terkait dengan ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2004-2025 Universitas Cyber Asia. Izinkan saya Muhammad Azahir untuk membawakan pembahasan pada kala ini terkait dengan analisis masalah organisasi, personal dalam organisasi, insentif, dan pengendalian keuangan dalam organisasi. Topik pembahasan yang saya ambil adalah konflik organisasi di PGRI atau Persatuan Guru Indonesia, Republik Indonesia, analisis kasus organisasi profesi guru. Latar belakang dari pembahasan ini yang pertama adalah dalam rangka menindaklanjuti dan menyelesaikan ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 Universitas Cyber Asia. Yang kedua, melakukan analisis masalah organisasi, personal dalam organisasi, insentif, dan pengendalian keuangan dalam organisasi PGRI. Dan yang terakhir adalah memberikan upaya solusi serta upaya mitigasi risiko atas permasalahan organisasi PGRI. Nah, rumusan masalahnya adalah untuk mengetahui penyebab utama atas konflik yang terjadi di organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI dan mengetahui dampak konflik yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi tersebut. Kemudian tujuan pembahasan adalah untuk mengetahui penyebab utama atas konflik yang terjadi di organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia dan mengetahui dampak konflik yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan keanggotaannya. Metode penelitian yang saya gunakan pada analisis ini adalah metode kualitatif dengan melakukan pendekatan literature review yang dikumpulkan berdasarkan berbagai sumber akademik, kemudian artikel dan pernyataan atau declare terkait konflik yang terjadi pada organisasi PGRI. Kemudian yang selanjutnya adalah pembahasan. Masuk ke inti pembahasan pada kali ini, yaitu pembahasan konflik. Konflik organisasi adalah suatu konflik yang terjadi karena akibat perbedaan pendapat maupun tujuan yang menjadi dinamika dalam suatu organisasi. Nah, kemudian konflik tersebut dapat terjadi akibat adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan tujuan, pola pikir, dan persepsi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Akhirnya, hal tersebut dapat menyebabkan suatu tujuan visi dan misi suatu organisasi tidak tercapai sebagaimana mestinya. Nah, konflik dalam PGRI ini adalah condong ke konflik internal atau internal issue. Seperti kita ketahui dalam materi yang telah dibahas bahwa konflik-konflik yang terjadi adalah bersumber dari eksternal maupun internal. Sedangkan dalam pembahasan kali ini, terkait organisasi PGRI adalah terkait dengan kondisi internal dari Persatuan Guru Republik Indonesia ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa PGRI merupakan suatu organisasi profesi perjuangan dan ketenagakerjaan yang menampung dan menyembantangi profesi guru, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Kemudian organisasi menjadi sebuah lambang nilai dari intelektual dan pengetahuan yang berada di Indonesia. Berdirinya organisasi ini dimulai sejak tanggal 25 November tahun 1945 dan kemudian menjadi peringatan Hari Guru Nasional. Dalam perjalanannya, PGRI dalam perjalanannya sebagai suatu organisasi guru tertua di Indonesia, PGRI telah menghadapi beberapa dan berbagai macam dinamika dan problematika, baik itu yang bersumber dari internal maupun dari eksternal PGRI itu sendiri. Salah satunya adalah pertama, adanya konflik memecah belah. Jadi, kasus tersebut adalah adanya upaya memecah belah organisasi yang ditandai dengan adanya pembuatan mosi tidak percaya, kemudian adanya tindakan somasi yang tidak sesuai dengan saluran yang berlaku, serta adanya upaya penghasutan dan provokasi terjadi di daerah-daerah. Nah,
Konflik ini terjadi dimulai sejak tahun 2023 karena pembahasan kita membahas tentang 2 tahun yang lalu. Maka saya mengambil bahasan ini itu dimulai pada tanggal pada bulan Juni tahun 2003 ketika 9 orang pengurus besar atau PB-PGRI melakukan upaya memecah belah organisasi itu. Kemudian upaya-upaya itu dilakukan dalam rangka memecah belah organisasi serta soliditasnya untuk memperoleh legitimasi kekuasaan, ujaran kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu, serta penguasaan aset dan anggaran. Kemudian lanjut ke dualisme kepemimpinan. Jadi puncak konflik ini terjadi di tanggal 3 sampai 4 November tahun 2023. Ditandai dengan dilaksanakannya Kongres Luar Biasa atau KLB yang berlokasi di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Nah, hasil dari KLB tersebut menetapkan Dr. Andes Teguh Sumarno selaku Ketua PGRI Jawa Timur sebagai Ketua Umum PB PGRI versi KLB tersebut. Namun PB PGRI di bawah kepemimpinan Profesor Unifah Rosyidi menyatakan bahwa pelaksanaan KLB tersebut dianggap manipulatif. Hal tersebut ditandai dengan adanya pelaksanaan KLB yang tidak sesuai dengan ADART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah ditetapkan oleh PGRI sebelumnya. Serta tidak adanya izin dari aparat penegak hukum dan adanya manipulatif atas dokumen, informasi, yang secara resmi tidak pernah diterbitkan oleh pembukuan PB PGRI. Jadi dualisme kepemimpinan ini menciptakan pergejolakan dalam internal PB PGRI itu. Kemudian adanya manipulasi seperti saya bahas tadi, adanya manipulasi dokumen informasi yang secara resmi tidak pernah diterbitkan dalam pembukuan PB PGRI. Jadi adanya pemalsuan penggunaan kop surat, adanya pemalsuan cap, serta adanya beberapa dokumen yang diterbitkan tidak tercantumkan dalam naskah dinas PB PGRI. Kemudian antara lain adalah penguasaan aset atau anggaran. Nah, hal ditandai dengan adanya penguasaan gedung, aset serta penggantian rekening. Hal itu salah satunya yang terjadi di Gedung Guru Jawa Timur, Pasuruan, Nusa Tenggara Timur, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke pembahasan akibat. Nah, konflik dalam sebuah organisasi itu sering terjadi. Namun yang menjadi suatu hal itu menjadi sesuatu yang lumrah. Dinamika dalam kelompok berupa konflik tersebut memiliki tingkatan yang berbeda-beda, serta memberikan efek berbeda-beda pula. Jadi kadang konflik itu dapat selesai dengan pembahasan yang gampang, kadang juga mengakibatkan suatu kondisi yang destruktif yang mengancam keutuhan suatu organisasi. Antara lain adalah stabilitas organisasi, kepuasan, dan keproduktifan kerja. Nah, dari permasalahan tersebut terdapat tidak tercapainya suatu tujuan. Jadi seperti kita tahu, organisasi adalah memiliki tujuan, memiliki visi dan misi. Akibat dari permasalahan tersebut, konflik internal melibatkan suatu pimpinan organisasi akan mempengaruhi ketidakpastian pencapaian visi dan misi organisasi. Pada akhirnya mengarah kepada kehancuran dari organisasi itu sendiri. Kemudian kinerja menurun. Nah, penanganan konflik yang kurang baik pada akhirnya menyebabkan kondisi destruktif yang mengancam keutuhan suatu organisasi, antara lain stabilitas organisasi, kepuasan, dan produktivitas kerja. Kemudian muncul juga krisis kepercayaan. Seperti kita tahu bahwa PGRI adalah suatu organisasi yang melambangkan suatu nilai intelektual, kemudian pengetahuan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, suatu organisasi seperti PGRI saja yang dianggap bahwa orang-orang di dalamnya adalah satuan tenaga pendidik, itu terjadi hal seperti ini. Yang notabene-nya pasalnya bahwa organisasi ini menjadi suatu lambang dari ilmu pengetahuan dan di dunia pendidikan. Kemudian munculnya perseteruan. Karena akibat kerjanya konflik internal, perseteruan terjadi antar anggota organisasi. Hal tersebut menyebabkan hilangnya soliditas antar anggota. Jadi yang menjadi organisasi yang menampung para guru dan tenaga pendidik, jadinya yang tujuannya untuk mensejahterakan mereka akhirnya tidak tercapai hal tersebut karena adanya
konflik-konflik internal. Kemudian masuk ke pembahasan. Nah, seperti kita ketahui bahwa konflik yang terjadi dalam organisasi PGRI ini telah dipicu oleh konflik kepentingan. Jadi ada konflik kepentingan, lemahnya pengawasan internal, kemudian manajemen keanggotaan yang kurang baik, kemudian munculnya ketidakpuasan anggota organisasi, serta kurangnya pembatasan wewenang. Nah, itu juga berpengaruh juga pada kehancuran organisasi. Kemudian akibatnya muncul konflik berupa dualisme kepemimpinan. Adanya mesti tidak percaya, kemudian dilaksanakannya KLB tidak sesuai dengan ADART, serta munculnya dokumen-dokumen yang tidak sah sesuai dengan naskah dinas PGRI. Nah, hal-hal tersebut memunculkan perpecahan dalam internalnya yang signifikan. Nah, kasus ini pun akhirnya menjadi sorotan publik dan menjadi ramai di kalangan media. Sampai pada Komisi DPR RI 10 itu sempat menyoroti perseteruan antar internal anggota tersebut. Pasalnya seperti kita secara logis bahwa suatu organisasi yang menaungi tenaga pendidik yang mencerminkan nilai intelektual dapat terjadi perpecahan dan tidak bersifat dan tindakan yang bersifat ilegal konstitusional, inkonstitusional. Nah, pengawasan internal yang buruk seringkali memicu terjadinya konflik organisasi. Hal ini disebabkan oleh regulasi organisasi dan pengendalian secara berjenjang tidak mampu mengawasi perilaku manajemen dengan baik. Kemudian, konflik berupa dualisme kepemimpinan itu memberikan dampak yang signifikan bagi kepatuhan organisasi. Jadi, ketidakpastian tercapainya suatu visi dan misi dalam organisasi pada akhirnya mengarah kepada kehancuran organisasi tersebut. Nah, konflik yang terjadi di PGRI ini syarat akan kepentingan legitimasi, kekuasaan, serta penguasaan aset dan anggaran. Hal ini dapat merujuk kepada tindakan perilaku yang korup, ditandai dengan adanya penguasaan gedung, kemudian tadi juga dibahas adanya penguasaan aset, penggantian norma rekening, dan lain sebagainya. Nah, selain kerusakan secara finansial, juga muncul kerusakan secara moral. Salah satunya adalah hancurnya reputasi atau marwah suatu organisasi. Seperti kita ketahui bahwa marwah adalah merupakan suatu harga diri dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian upaya dalam konflik tersebut telah dilaksanakan oleh PBPGRI. Jadi adanya tindakan internal, yaitu antara lain adalah penegakan aturan organisasi dengan melakukan pemberhentian terhadap 9 orang oknum pengurus yang terlibat dan membekukan kepengurusan PGRI di 3 provinsi, yakni Jawa Timur, Riau, dan Sumatera Utara, serta 5 kabupaten kota. Kemudian setelah itu dilakukan pula upaya mediasi, yaitu pendekatan secara hukum dan atas konflik tersebut. Kemudian berdasarkan kontrol teori, sistem pengadilan yang kuat diperlukan untuk mencegah tindakan penyimpangan yang dapat memberikan kerugian terhadap reputasi organisasi. Jadi konflik ini menggambarkan tentang dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik atau good corporate governance. Nah, kemudian ada juga PBPGRI melakukan upaya hukum dengan melakukan pelaksanaan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Dari hasil dari keputusan tersebut telah dimenangkan secara perdata. Yang terakhir adalah publikasi. Jadi sehubungan dengan marwah PBPGRI itu tercoreng, maka PBPGRI menyatakan penyampaian resmi di khalayak publik, baik itu secara internal maupun eksternal, tentang kondisi PBPGRI pada saat itu. Karena tidak dipungkiri PBPGRI berpengaruh besar pada eksistensi tenaga pendidik di negara kita. Kemudian ini adalah berupa kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu pertama, berdasarkan konflik internal yang terjadi dalam organisasi PGRI, dapat diketahui bahwa dampak buruk yang timbul oleh tata kelola organisasi yang tidak optimal. Permasalahan utama dari konflik-konflik ini terjadi dengan munculnya dualisme kepemimpinan. Hal tersebut muncul karena kegagalan dalam mengelola kepentingan anggota organisasi,
yang berbeda-beda, serta kurangnya penetapan kewenangan berjenjang untuk mengikat dan dilandasi oleh ADART yang berlaku. Nah, saran saya selaku yang telah membaca artikel dan pernyataan-pernyataan tersebut, ada beberapa pertanyaan itu adalah untuk memitigasi terjadinya konflik yang merugikan. PBPGRI dapat melakukan penguatan sistem pengawasan internal, utamanya kewenangan berjenjang dan pengendalian aset. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi yang lebih proaktif antar anggota di seluruh bagian organisasi agar ditemukan kesepahaman bersama, agar satu tujuan tercapai sesuai dengan kehendak masing-masing anggota oleh tiap anggota yang sama. Kemudian menegakkan aturan organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mediasi, rekonsiliasi, kemudian atas setiap konflik dalam meja perundingan. Jadi diupayakan diselesaikan permasalahan itu melalui perundingan secara internal dalam organisasi. Kemudian yang keempat, melakukan konsolidasi internal kepada mayoritas anggota organisasi untuk memahami situasi dan mendukung kepemimpinan yang sah. Kemudian yang kelima, menghindari hoaks, ujaran, dan simbol kebencian. Yang keenam adalah menjalankan program organisasi agar terbukti kepemimpinan yang legitimate. Nah, hal tersebut dapat mempengaruhi pandangan anggota organisasi bahwa kepemimpinan yang sekarang, kepemimpinan yang sah, itu adalah kepemimpinan yang terbaik. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan jalur hukum apabila diperlukan. Mungkin cukup sekian dari pembahasan di sore hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.